Kalau kamu jadi orang Katolik, Kristen, janganlah menjadi orang Yahudi. Kalau kamu jadi orang Islam, janganlah menjadi orang Arab. Kalau kamu menjadi orang Hindu, Buddha, janganlah kamu menjadi orang India. Boleh dikatakan, dan itu semestinya dikatakan, bahwa dalam Orde Baru ini terjadi apa yang disebut desoekarnoisasi. Dihilangkan, bahkan disebutkan bahwa yang mencetuskan ini adalah Muhammad Yamin. Nanti kemudian Bung Hatta bersaksi bahwa bukan Yamin tetapi Soekarno. Nah, ini penyebabnya. Nah, di dalam spirit yang seperti itu tadi membuat orang kurang lebih bersemangat individu. Ketika Pancasila dilihat seperti, mohon maaf, cara berpikir Orde Baru itu. Sehingga kalau ada keluhan, kok sini nggak merata pembangunannya, karena semuanya kemudian hanya berpikir tentang dirinya. Mohon maaf Pak Lurah misalnya, hanya tentang kalurahannya, tidak berpikir tentang tetangga kalurahan dan sebagainya, sehingga asas untuk adilnya itu kurang mendapat tempat. Nah, itu dipicu oleh lomba-lomba kalurahan. Betul enggak ini ya kira-kira? Kan dulu kalau Bapak Lurah itu suka sekali kalau diberi oleh Pak Bupati penghargaan. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana bisa mengakses khusus kepada dinas-dinas agar banyak dana masuk ke sini supaya nanti mendapat hadiah. Nah, ini efeknya aja, bukan berarti berprestasi itu jelek ya Pak Lurah, tetapi ada efek yang nggak diperhitungkan karena konsep kesejahteraannya itu hanya bagi individu atau golongan. Sama aja saya dari orang PDI ya, saya paling nggak suka kalau orang PDI hanya menyejahterakan PDI. Saya nggak suka, saya kan keras terhadap hal seperti itu sebagai pimpinan. Ketika kamu menduduki jabatan bupati, wakil bupati, legislatif, kamu harus mulai berpikir tentang rakyat. Jangan lagi berpikir kemarin nyoblos saya atau tidak. Tadi Ida nggak nyoblos saya itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Jadi ini jiwa ini hilang karena justru diasingkan dari gagasan penggalinya, yakni Bung Karno. Nah, kita terpikat butir-butir pasir di laut misalnya, butir-butir Pancasila bagi saya nggak penting itu. Dulu saya hafal, sekarang suruh 12 biji aja juga nggak bisa. Karena udah nggak punya kepentingan. Nah, kepentingan saya hari ini, kepentingan kita semua adalah bagaimana ini sesuai ide spirit bangsa kita di awal ini bisa benar-benar dilaksanakan. Nah, kalau hari ini kita melihat guncangan di sana-sini, memang ada satu periode di mana yang saya sebutkan tadi dengan adanya Orde Baru yang menghilangkan spirit Pancasila dari penggalinya ini dalam rangka desoekarnoisasi itu tadi, yang terjadi adalah pada saat bersamaan ekonomi kita menjadi liberal.
Kalau ada konsep yang lain menyebutnya karena kemudian rezim banyak membawa yang namanya mafia Berkeley. Mafia Berkeley itu adalah para ekonom yang lulus Amerika, kemudian menjadi rezim di sini. Nah, kemudian memainkan peran itu sehingga mereka hanya mengkayakan kawan-kawannya. Karena konsep liberalisme itu sebenarnya konsepnya sih baik-baik saja. Jadi konsep liberalisme itu mensupport satu orang yang sangat kreatif dan progresif akan menyejahterakan ribuan orang. Jadi misalnya saya ini penguasa, saya punya kawan yang namanya Mas Imam, Mas Imam ini kan pengusaha. Saya support dengan policy saya. Ini pakai dana APBD saya, APBN saya. Kamu bikin perusahaan supaya bisa merekrut ribuan orang. Itu ide itu nggak jelek ya. Tetapi prakteknya bangsa kita ini karena melupakan Pancasila lagi itu, begitu dibikin diberi fasilitas, suruh bikin ya bikin. Tetapi yang pertama kemudian buruhnya dibayar rendah, dan seterusnya, yang penting dia kaya. Ketika dia kaya, duitnya pun nggak di Indonesia. Disimpanlah itu di Swiss, disimpanlah itu di Perancis, yang paling dekat masih duit sedikit di Singapura. Yang saya maksud sedikit itu kurang lebih melebihi APBD-nya Kulon Progo, gitu tuh. Nah itu disimpan di situ dan tidak bisa itu kita ambil begitu saja. Nah maka kemudian pada tahun 2016 Pancasila yang dulu tahun 70 kemudian dihilangkan, hari lahirnya nggak pernah diperingati lagi oleh Presiden Jokowi, diberi keputusan Presiden nomornya saya lupa 16 kalau nggak salah, itu 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Nah hari lahir Pancasila ini yang hendak dikatakan adalah meski hari ini itu Pancasilanya nggak seperti yang butir yang disampaikan Soekarno, intinya sama-sama, intinya sama, tapi yang diletakkan pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya, nanti saya ceritakan. Semoga nggak berpanjangan. Nah yang terakhir, Bung Karno menyebutnya ketuhanan. Nah ketuhanan yang dimaksud Bung Karno itu panjang sebenarnya. Berketuhanan yang berkebudayaan. Nah inilah toleransinya. Jadi ada salah satu pidato Bung Karno, semoga saya tidak salah menyebut urutannya, tapi kurang lebih begini. Kalau kamu jadi orang Katolik, Kristen, janganlah menjadi orang Yahudi. Kalau kamu jadi orang Islam, janganlah menjadi orang Arab. Kalau kamu menjadi orang Hindu, Buddha, janganlah kamu menjadi orang India. Lah maksudnya apa? Ya Katolik, ya Kristen, tapi berkebudayaan Indonesia. Ya Islam yang baik, tapi juga berkebudayaan Indonesia. Ya Hindu, ya Buddha, tapi berkebudayaan Indonesia. Itu maksudnya Soekarno. Nah pada saat itu kemudian sidang dilanjutkan oleh apa yang disebut Panitia 8 dan 9. Sampai ada usulan pada 22 Juni yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Nah tetapi kemudian para founding father kita ini meski memperjuangkan value-nya masing-masing, berkompromi. Akhirnya termasuk Bung Karno, baiklah
diletakkan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, tetapi tidak usah dengan embel-embel nika wau. Jelas ngaten toh? Yang kedua, peri kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Maka kalau di dalam PDI Perjuangan, di dalam ADART-nya berbunyi begini nih. Ideologi PDI Perjuangan adalah Pancasila yang sesuai dengan konstitusi bangsa, yakni Undang-Undang 1945, sik tegese niku ketuhanan nomor 1, dan seterusnya sampai yang terakhir dengan spirit Pancasila 1 Juni. Saged dipun pahami nggih? Jadi spiritnya yang engkang dalam ceritakan kalau wau menika. Maksudnya jangan menjadi individual kalau kesejahteraan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang terakhir sebagai supaya nggak terlalu panjang saya bercerita. Jadi di dalam tadi sudah disebut Bung Karno itu kan ini kalau pidato 1 Juni itu boleh saya bilang saya bisa bagi menjadi 3. Yang pertama adalah Bung Karno itu menyampaikan lah kita ini diminta mencari filsafat dasar atau dasar pemikiran dan sekaligus pandangan hidup. Kok ini pembicara sebelum Soekarno kan Soekarno bicara pada hari ketiga itu. Dia sebut kok sfarfidik. Apa itu? Jelimet. Jelimetnya kenapa? Ya nanti Indonesia akan kita merdekakan jika kita sudah siap. Siap itu orang sudah sehat, sudah pinter, sudah apa-apa bisa, maka kita baru merdeka. Nah, Bung Karno menolak itu. Dia mengatakan Ibn Saud hanya datang dengan 6 orang di kota Riyadh memerdekakan Arab. Padahal bangsa Arab pada saat itu lebih dari 80% bangsa Badui yang melihat mobil dipikir harus dijalankan pakai gandum. Jadi tidak pakai bensin. Itu orang Arab pada saat Ibn Saud menyatakan kemerdekaan bagi Arab. Demikian juga Rusia. Rusia yang kita kenal luar biasa saat ini, tempatnya Putin itu loh. Itu pada saat itu masih banyak orang musik, di mana mereka nggak bisa baca tulis. Tapi diproklamirkan Rusia merdeka. Disitulah Soekarno menyebut kemerdekaan itu adalah jembatan emas untuk menuju kepada kesejahteraan dan lain-lain dan lain-lain. Itu di bagian pertama. Bagian yang kedua itu adalah yang saya ceritakan tentang ideologi dasarnya seperti ini dengan urutan yang seperti itu dengan alasan-alasan yang diberikan yang seperti sedikit saya ungkapkan. Yang terakhir Soekarno mengatakan bagi yang suka angka 3 maka itu disebut boleh diperas menjadi Trisila. Kalau suka angka 1 cukuplah wet and sound dan filosofi gronslah kita itu berbunyi gotong royong. Nah, kirang langkung menika ingkang dalem saged aturaken. Semoga ini nanti menjadi satu diskusi yang menarik bagi kita. Matur nuwun wekdal kula pundharaken. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu semuanya yang hadir malam hari ini, luar biasa.